Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hepatitis. Perkenalkan, nama saya Risma Fajrianti dengan NIM 23080024 dari kelas 2A D3 Farmasi. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengertian dari hepatitis, yang kedua, penyebab dan gejala dari hepatitis, yang ketiga, jenis virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Apa sih itu hepatitis? Hepatitis berasal dari dua kata bahasa Italia, yaitu hepar yang artinya hati dan titis yang artinya radang. Dapat disimpulkan radangan pada organ hati. Jenisnya terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu akut dan kronis. Jenis akut terjadi bisa secara tiba-tiba dan kurun waktu yang cenderung singkat, sementara yang kronis berkembang perlahan dan merupakan kondisi jangka panjang. Selanjutnya ada penyebab dan gejala pada hepatitis. Penyebab hepatitis yang pertama, infeksi virus hepatitis A, B, C, dan E. Kedua, alkohol. Yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Keempat, penyakit autoimun. Kelima, gangguan aliran darah ke hati yang cukup kuat. Yang keenam, penyakit kehamilan yang terjadi pada liver. Tanda dan gejala hepatitis yang pertama, nyeri perut kanan atas. Kedua, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Yang ketiga, mengalami gejala seperti flu, mual, muntah, demam, dan lemas. Keempat, kehilangan nafsu makan. Kelima, urin menjadi gelap seperti warna teh. Yang keenam, feses berwarna pucat. Jenis virus hepatitis A, B, C, dan E. Yang pertama, hepatitis A. Hepatitis A masuk ke dalam hepatitis akut karena sebagian besar pengidap hepatitis A akan sembuh dengan sendirinya dan tidak akan berkembang menjadi hepatitis yang kronis. Jika seorang yang telah mengidap hepatitis A, pengidapnya dapat pulih dan kebal dari virus ini. Saat ini sudah terdapat vaksin yang aman dan efektif untuk mencegah terjadinya hepatitis A. Ada penyebab hepatitis A yang pertama, virus hepatitis A. Kedua, merupakan penyakit endemis di negara berkembang. Kemudian ada gejala hepatitis A yang pertama, demam. Yang kedua, sakit kepala, mual, dan muntah. Yang ketiga, dapat menyebabkan pembekakan hati. Yang kedua, ada hepatitis B. Hepatitis jenis ini ditularkan melalui kontak darah oleh seorang yang telah terinfeksi. Biasanya, infeksi ini terjadi melalui transfusi atau produk darah yang telah terkena virus, alat medis, jarum suntik, air mani, dan cairan tubuh lainnya. Hepatitis B termasuk dalam jenis yang berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Diperkirakan ada jutaan orang di dunia yang mengidap penyakit hepatitis B. HPV dapat dicegah melalui vaksin yang aman dan juga efektif. Ada penyebab hepatitis B. Yang pertama, virus hepatitis B dari golongan virus DNA. Kedua, masa inkubasinya 60-90 hari. Kemudian ada pencegahan hepatitis B. Yang pertama, imunisasi hepatitis B yang sudah masuk dalam program nasional. Yang kedua, menghindari faktor resiko yang menyebabkan terjadinya penularan. Jenis hepatitis C. Hepatitis C awalnya terlihat ringan, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi kronis. Pasien hepatitis C rentan mengalami kanker hati saat penyakit yang diderita menjadi kronis. Sebanyak 80% orang yang terinfeksi virus hepatitis C menderita gejala yang kronis. Bahkan ada yang sampai membutuhkan transplantasi karena kerusakan hati sudah terlalu parah. Ada penyebab hepatitis C. Yang pertama, virus hepatitis C atau golongan virus RNA. Kedua, sirosis. Yang ketiga, kanker hati. Selanjutnya, ada penularan hepatitis C. Yang pertama,
melalui cairan tubuh. Yang kedua, transplantasi organ. Yang ketiga, kecelakaan kerja atau petugas kesehatan. Pencegahan hepatitis C, menghindari faktor resiko karena sampai saat ini belum tersedianya vaksin untuk hepatitis C. Yang keempat, hepatitis D. Virus hepatitis D yang menyebabkan infeksi hanya terjadi pada seorang yang juga mengidap HBV. Infeksi ganda pada HDV dan HBV dapat mengakibatkan penyakit yang lebih serius dibandingkan satu hepatitis. Namun, pemberian vaksin hepatitis B secara otomatis dapat memberikan perlindungan dari HDV. Ada penyebab hepatitis D. Yang pertama, virus hepatitis D. Yang kedua, virus hepatitis D memerlukan virus hepatitis B untuk berkembang biak sehingga hanya ditemukan pada orang yang telah terinfeksi virus hepatitis B. Kemudian ada penularan hepatitis D. Yang pertama, melalui transfusi darah. Kedua, jarum suntik. Ketiga, transplantasi organ. Kemudian pencegahan hepatitis D. Tidak ada vaksin, tetapi otomatis orang akan terlindungi jika telah diberikan imunisasi hepatitis B. Yang kelima, ada hepatitis E. Seperti hepatitis A, jenis hepatitis ini menyebar lewat air dan makanan yang tercemar virus. Gejala hepatitis E relatif ringan, tapi bisa menyebabkan penyakit serius bagi ibu hamil. Umumnya, pasien hepatitis E bisa sembuh sendiri tanpa perawatan spesifik, kecuali penyakitnya sudah berkembang menjadi kronis. Saat ini, belum ada vaksin hepatitis E yang tersedia secara luas. Ada penyebab hepatitis E yang pertama, virus hepatitis E. Yang kedua, masa inkubasinya 2-9 minggu. Kemudian gejala hepatitis E yang pertama, menyerupai gejala flu. Kedua, demam. Yang ketiga, sakit kepala, mual, muntah, sampai ikterus atau kulit dan mata kuning. Yang keempat, dapat menyebabkan pembengkakan hati. Kemudian, penularan hepatitis E yang pertama, melalui fekal atau oral seperti hepatitis A. Yang kedua, makanan yang tidak dimasak. Yang ketiga, sanitasi yang buruk. Yang keempat, personal hygiene rendah. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.